Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 13 Oktober 1972, tim rugby dari sekolah Christian Brothers di Uruguay akan melakukan perjalanan ke Chile untuk menjalani satu pertandingan di negara tersebut. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan sangat matang, termasuk pesawat Angkatan Udara Uruguay Air Force Flight 571 beserta pilot profesional yang sudah menerbangkan lebih dari 100 perjalanan untuk transportasi pulang pergi. Setelah semua siap, pesawat pun lepas landas. Ada 45 orang di dalam pesawat. Tim rugby beserta seluruh official, juga pilot dan co-pilot. Saat pesawat melintasi puncak Gunung Andes, cuaca dalam keadaan sangat buruk sampai pada titik jarak pandang kosong karena kabut hitam yang sangat tebal. Pilot pun terpaksa menerbangkan pesawat dengan keadaan darurat. Malang pun tak dapat ditolak. Pesawat kemudian menabrak puncak pegunungan Andes dan menyebabkan bagian sayap pesawat robek. Pesawat pun langsung terjatuh. 7 orang langsung meninggal seketika, sedangkan sisanya ada dalam kondisi yang berbeda-beda. Sebagian cukup baik, sedangkan bagian lainnya dalam kondisi cukup parah. Juga ada 1 orang dalam kondisi koma. Berita jatuhnya pesawat tersebut langsung tersebar ke seantero Uruguay, Chili, juga negara sekitar pegunungan Andes. Mereka pun melakukan pencarian besar-besaran. Sementara para korban harus bertahan dalam cuaca yang sangat dingin, yaitu minus 30 derajat Celcius. Di malam pertama, korban bertambah 5 orang. Tersisa 33 orang yang harus berjuang untuk hidup dalam persediaan makanan yang sangat sedikit, juga dalam cuaca yang sangat ekstrim. Parahnya, beberapa pesawat yang terlihat melintas di atas mereka tidak melihat walaupun dengan berbagai cara. Para korban tersebut memberikan kode jika mereka ada di bawah. Hari demi hari pun berlalu, persediaan makanan pun habis, sedangkan bantuan belum juga datang. Korban meninggal pun juga terus berjatuhan. Mereka yang tersisa harus memakan apapun yang bisa mereka makan. Contohnya seperti sepatu yang terbuat dari kulit, atau tas juga jaket kulit. Di tengah kesengsaraan mereka, ada kabar mengejutkan yang mereka dengar dari berita di sambungan radio. Dalam berita tersebut diberitahu bahwa pencarian pesawat yang jatuh di pegunungan Andes sudah dihentikan. Berita ini menjadi pukulan telak bagi mereka yang sudah berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Setelah sekitar 2 minggu, mereka sudah tidak bisa makan apapun karena semuanya sudah habis. Di tengah keputusasaan mereka, ada seorang mahasiswa kedokteran bernama Roberto Canessa yang mencetuskan satu ide yang cukup gila. Dalam situasi perutnya yang sudah sangat lapar, dia berkata, "Bagaimana jika kita memakan mayat para korban?" Awalnya semuanya menolak, tapi saat Canessa mulai memakan daging dari salah satu korban, dalam kondisi perut yang juga sangat lapar, mereka mulai ikutan makan. Dalam situasi tersebut, diceritakan oleh salah satu korban yang selamat bahwa pemandangan saat mereka memakan daging dari mayat korban yang juga teman mereka sendiri menjadi hal yang sulit untuk dia lupakan. Di hari ke-17 terjadi longsor di sekitar bangkai pesawat yang menyebabkan bangkai dari pesawat tersebut terkubur beberapa meter. Longsor tersebut menjatuhkan cukup banyak korban. Sampai hampir 2 bulan lamanya, mereka berada dalam situasi yang membosankan dan membuat mereka stres tanpa tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena sebatas mata mereka memandang, mereka hanya melihat salju. Jika mereka paksakan untuk berjalan mencari bantuan, tentunya sangatlah berisiko. Karena selain jauhnya perjalanan dan terjalnya medan yang harus mereka lalui, mereka juga beresiko mati kedinginan. Selama ini, mereka bertahan dari cuaca dingin karena adanya bangkai pesawat yang sudah mereka tutupi dinding-dinding bolongnya untuk menciptakan cuaca hangat di dalam bangkai pesawat tersebut. Hanya tersisa 16 orang
yang seakan hanya menunggu giliran untuk menyusul korban-korban yang sudah meninggal. Sampai pada akhirnya, ada 2 orang yang memberanikan diri untuk berjalan mencari bantuan. Mereka adalah Roberto Canissa dan Fernando Parado. Setelah 9 hari berjalan, Parado dan Canissa menemukan pemandangan yang mencengangkan. Mereka melihat padang rumput yang tidak ditutupi salju. Mereka juga melihat ada perkemahan dan ternak sapi yang sedang makan rumput. Mereka pun berpelukan karena senang. Tak lama kemudian, mereka melihat 3 orang sedang berkuda di seberang sungai. Canissa pun segera memanggil mereka. Saat mereka menghampiri, Fernando Parado bercerita tentang apa yang mereka alami. Karena berita jatuhnya pesawat di puncak pegunungan Andes sudah menyebar kemana-mana, 3 orang berkuda tersebut langsung mengerti dan mengantarkan mereka ke kantor polisi terdekat. Berita pun menyebar dengan cepat dan bantuan pun langsung mendatangi lokasi dan segera mengevakuasi korban yang selamat. Ada 16 orang yang dievakuasi termasuk Roberto Canissa dan Fernando Parado. Cerita tentang tragedi di puncak Gunung Andes tersebut pernah difilmkan. Film yang disutradarai Frank Marshall tersebut berjudul Life dan dirilis pada bulan Januari tahun 1993. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.